Salam pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin pada 16 September 2024 mengumumkan langkah besar dengan memerintahkan perekrutan tambahan personel militer secara besar-besaran. Pengumuman ini dilakukan sebagai tanggapan atas situasi sulit di medan perang, khususnya di wilayah Donetsk dan Kursk. Putin telah menandatangani dekret presiden yang memungkinkan perekrutan 180.000 tentara baru, menjadikan total kekuatan angkatan bersenjata Rusia mencapai 2,38 juta orang. Perekrutan ini diharapkan mulai berlangsung pada 1 Desember 2024 mendatang, dengan semua personel militer yang direkrut akan langsung dikirim ke garis depan. Di medan perang, situasi semakin genting bagi Rusia. Di wilayah Donetsk dan Kursk, serangan balasan yang dilancarkan oleh Ukraina telah berhasil mengubah dinamika perang. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Veseloy dan kini tengah bersiap untuk membagi wilayah besar di selatan Sungai Saim. Serangan ini merupakan bagian dari strategi perang mobile yang diterapkan oleh Ukraina, berlawanan dengan perang parit yang terjadi di Donetsk. Pasukan Ukraina berhasil mengepung Rusia dari dua sisi, membuat pasukan Rusia terperangkap. Di bagian barat, Ukraina melancarkan serangan di Tetkino, yang memotong jalur suplai utama Rusia di Jalan 38K006. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, laporan menyebutkan bahwa 3 brigade Ukraina berhasil menerobos, mengancam logistik Rusia di kawasan ini. Gubernur sementara Kursk, Roman Somirnov, bahkan telah mengeluarkan perintah evakuasi darurat di wilayah Kolmotovka dan Rils, mencakup area seluas 1.100 km persegi, menandakan bahwa Rusia menilai ancaman di wilayah ini sangat serius. Di medan perang Donetsk, pasukan Rusia menghadapi kemunduran besar. Mereka melancarkan serangan besar-besaran dengan 46 unit kendaraan lapis baja, termasuk tank dari kendaraan tempur infanteri. Namun upaya ini berhasil dipukul mundur oleh pasukan Ukraina yang terdiri dari Brigade Mekanis ke-59 dan Brigade Udara ke-46. Serangan udara Ukraina dengan menggunakan drone juga memberikan kerugian signifikan bagi Rusia. Zelensky mengonfirmasi bahwa pertempuran di Donbas sedang berada di puncaknya dengan perbandingan peluru artileri 12:1 antara Rusia dan Ukraina. Meski Rusia memiliki keunggulan dalam jumlah artileri, mereka tidak dapat membuat kemajuan signifikan di medan perang dengan kemajuan yang sangat lambat dan penuh risiko. Sementara itu, Kepala Intelijen Militer Ukraina, Kirilo Budanov, menyatakan kekhawatirannya terhadap dukungan militer yang diterima Rusia dari Korea Utara. Meskipun Iran juga telah mengirim sejumlah rudal balistik, Budanov menganggap ancaman terbesar datang dari pasokan peluru artileri yang sangat besar dari Korea Utara. Rusia menggunakan taktik serangan membabi buta dengan jumlah peluru yang masif, meskipun peluru-peluru tersebut tidak memiliki akurasi tinggi. Salah satu masalah utama yang dihadapi Ukraina saat ini adalah kekurangan amunisi dan persenjataan. Meskipun NATO berperan sebagai penyedia dukungan, kebutuhan pasokan amunisi yang memadai menjadi tantangan besar. Ukraina unggul dalam perang yang mengandalkan mobilitas tinggi, namun dalam perang konsumsi seperti ini, keunggulan jumlah personel dan persenjataan masih memegang peranan penting. Salah satu isu penting yang terus diperdebatkan adalah mengapa negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, masih enggan memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh. Namun terdapat sedikit harapan setelah Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, bertemu dengan Presiden Biden. Menurut laporan Bloomberg, terdapat perubahan dalam sikap Biden setelah pertemuan tersebut, yang memungkinkan adanya diskusi tentang pencabutan pembatasan penggunaan rudal jarak jauh Storm Shadow oleh Ukraina. Di tengah ketidakpastian ini, Ukraina terus menghadapi tekanan besar di front timur. Meskipun Rusia belum mencapai kemenangan signifikan, mereka tetap melancarkan serangan tanpa memperhatikan kerugian yang dialami, dengan memanfaatkan keunggulan jumlah personel dan artileri untuk mencoba menguasai wilayah yang dipertahankan Ukraina. Konflik ini menjadi perang habis-habisan, di mana kemenangan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak persenjataan dan personel. Perkembangan ini menegaskan bahwa meskipun Ukraina memiliki keunggulan dalam strategi perang yang mengandalkan mobilitas, mereka tetap berada di bawah tekanan besar dari kekuatan kasar Rusia yang mengandalkan jumlah dan persenjataan dalam jumlah besar. Dengan perekrutan tentara tambahan oleh Rusia, persiapan untuk menghadapi musim dingin dan kemungkinan serangan baru di musim semi mendatang semakin memperumit situasi di medan perang. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.